Oke, bantu Kang. Yang pertama kali mendapatkan sambaran ikan besar itu Mas Andri. Mas Andri ini salah satu teman kita, salah satu tim kita dari Banyuwangi. Dia langsung mendapatkan sambaran dari ikan besar. Dan fight-nya luar biasa keren. Apalagi waktu itu Mas Andri ini pakai joran Carageo XP13 ya. Jadi lengkungannya itu bikin pengen banget ya. Itu saya aja ngerekam itu juga aduh keren banget gitu loh. Leluasa banget ya menikmati fight-nya gitu sendirian, sementara semua ini yang di belakang ini menonton. Jadi dia happy banget apalagi dia ini kan datang dari tempat yang jauh banget guys, dari Banyuwangi di Jawa Timur. Jadi semua lelah sebelumnya itu pasti saya yakin tuh saat itu sudah hilang. Dia lupa, sudah berganti dengan happy. Dan yang menarik, untuk mendapatkan spesies yang begitu keren waktu itu di Banyuwangi ini, kita tidak harus mancing di yang dalam sekali. Posisi strike Mas Andri ini kedalamannya kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 50-70 meter saja. Keren banget. Pemancing berikutnya yang mendapatkan ikan besar adalah Haji Dika. Beliau ini adalah salah satu pemancing senior dari Jawa Barat. Jadi trip beliau ini sangat masif ke seluruh penjuru Jawa Barat dan bahkan juga Indonesia. Kebetulan ini adalah trip pertama kami dan langsung ke Binuangan, dan dia waktu itu mendapatkan sambaran bahkan di air yang tidak terlalu dalam. Ini tidak biasa. Jujur saja buat saya jarang melihat momen seperti ini. Jadi beliau menurunkan metal jig ini tidak terlalu dalam, tapi ternyata kemudian disambar ikan laut dalam. Nah ini saya jarang melihat hal yang seperti ini, tapi real terjadi. Waktu itu Haji Dika mendapatkan sambaran di air kurang dari 40 bahkan, tapi mendapatkan sambaran ikan cablak. Dan fight-nya menjadi beda karena liar banget gitu loh. Jadi momen strike Haji Dika ini juga menambah knowledge kita semua juga ya, karena kita ngejar air dalam, mengejar ikan di bawah sana, tapi ternyata yang target kita kejar ini ternyata di atas. Mungkin saja, ini baru dugaan, jadi mungkin saja karena ikan-ikan laut dalam ini naik ngikutin kawanan yang tadi di depan saya sebutkan, itu kawanan ikan tongkol atau ikan-ikan kecil lainnya ini. Jadi ikan-ikan besarnya agak di atas, bukan di bawah sana. Terbukti ya dari strike-nya Haji Dika ini. Cablak di air dari kurang 30, sambar. Bahkan dia cast jig. Ini momen yang spesial. Ini momen yang jarang terjadi. Waktu itu Haji Dika memakai prototype Carageo X2 PE24. Fight-nya keren banget karena memang tenaga ikan perlawanannya itu agak beda dengan ketika di bawah sana. Jadi nggak karuan kemana-mana. Jadi random banget pergerakannya ikan ini. Jadi tidak straight terus ke sana. Makanya waktu itu Haji Dika sendiri juga sempat mengira ini adalah pelagik, yang nyamber ini pelagik, ikan-ikan atas. Tapi ternyata setelah fight lama, setelah fight nongol cablak juga. Jadi agak kaget gitu loh. Jadi kaget karena dipikir pelagik, ternyata ikan demersal yang naik, cablak lagi. Dan ukurannya besar banget guys. Itu ada kurang lebih 9 kiloan. Itu nggak timbang ya, itu perkiraan aja itu 9 kilo. Itu sudah size yang istimewa untuk ikan spesies cablak ini guys. Dan apalagi itu tadi, dia kena di atas, jadi 30-an meter gitu. Aneh banget memang, tapi nyata. Janganlah kamu melawan. Menjelang sore itu saya mendapatkan sambaran. Jadi saya menurunkan metal jig dengan ya karena pasti ikan kecil lagi gitu di pikiran saya. Tapi ternyata tiba-tiba ketika metal jig turun ini ada hentakan gitu 2-3 kali gitu seingat saya. Dan kemudian tiba-tiba ada hentakan yang berat, dan tali itu kemudian tiba-tiba keluar dengan
sangat cepat. Tapi keluarnya tali ini agak berbeda guys. Jadi dia tidak yang lurus straight yang swing, nggak, dia ada ke. Nah ini ada saya agak ini apa? Ini ada sesuatu yang beda. Ini bukan target utama gitu. Tapi kita sendiri belum tahu. Yang terasa cuma berat dan kemudian teman-teman kayak, wih, ada yang ternyata ikan besar juga gitu. Pada akhirnya gitu ada yang spesies yang besar yang menyerang atau yang menyergap umpan kita, dan di situ kayak wow, mungkin ini momennya gitu loh. Makanya semua itu kayak, wih, ini dia saatnya. Tapi memang harus nunggu dulu yang satu ini naik. Waktu itu saya menggunakan joran Karagio X2 juga, prototype juga PE24. Jadi cukup kaku dan pede lah gitu loh meladeni perlawanan ikan ini. Dan walaupun dia di bawah sana juga dengan tenaga tarikan itu juga yang terasa sangat berat, jadi tetap steady gitu. Saya narik dari atas ini pede banget lah gitu loh. Apalagi ada kru tuh selalu standby di sekitar kita, jadi kita juga tidak khawatir gitu untuk sampai kedorong atau ketarik ke bawah gitu, karena kan ayunan gelombang di Binuang ini beda banget guys. Jadi yang nggak kecil gini gitu, dia gede gini. Jadi kalau emang tidak dijagain itu bahaya juga. Makanya kalau di gambar tuh kelihatan tuh ada ABK tuh sampai megangin jersey kita tuh, karena biar kita tidak flip begitu ke luar perahu karena masalah gelombang yang tinggi ini. Nah, tapi karena memang tackle yang saya gunakan waktu itu sangat-sangat tangguh gitu ya. Ikan yang melawan ganas ini kemudian terus naik dan tidak butuh waktu lama, karena lifting powernya Karagio X2 ini juga keren banget. Jadi cepet sih kalau menurut saya saat itu tidak lama ya, apalagi dia air yang arusnya juga tidak terlalu kencang. Tapi setelah kelihatan barangnya ini, setelah kelihatan ikannya ini, ya memang agak bikin shock lagi gitu loh, karena bukan spesies target yang kita incar, misalnya seperti Doktu tuna atau ikan-ikan lain demersal yang biasa menjadi target utama jigging. Yang naik adalah treasure shark. Jadi pantas saja itu di awal tuh ada kayak 2-3 kali pukulan baru hentakan berat, karena dia itu kan mukul dulu pakai ekornya, baru dia akan berikutnya dia akan hantam. Nah pas mukul inilah dia tuh nyangkut. Jadi kalau di gambar tuh kelihatan tuh metal jignya nyangkut di ekor tuh, karena habitnya treasure shark ini kan dia mukul mangsanya ini baru kemudian dia lahap. Nah pas mukul ini kalau yang dipukul metal jig pasti dia sangkut. Makanya rata-rata kalau yang teman-teman strike treasure shark tuh pasti metal jig nyangkut di ekor ini. Tapi kami sadar ini adalah spesies yang dilindungi, dan memang kami tidak pernah sekalipun menargetkan shark jenisnya apapun itu sebagai target mancing. Jadi dengan cepat kita rilis kembali dengan keadaan yang masih sangat sehat. Tapi poin penting sih kalau menurut saya di balik strike-nya treasure shark ini adalah Karagio X2 PE24 prototype ini teruji luar biasa melawan spesies yang punya power wow gitu. Jadi ini juga suatu poin penting banget untuk misi utama kami, yaitu menguji joran Karagio X2. Jadi semua itu ada hikmahnya lah. Tetapi bintang utama di trip kali ini guys adalah Haji Dika, karena beliau strike lagi. Jadi memang beliau ini luar biasa, memang sangat semangat mancing, sangat happy begitu di laut. Makanya gak heran beliau ini strike lagi. Dan waktu itu beliau menggunakan salah satu produk kita juga, jadi joran Sisen. Ini adalah joran light jigging yang lentur. Jadi ketika dipakai oleh Haji Dika ini, karena ini pertama kali ya beliau memakai Sisen ini, beliau sempat mikir ini joran light casting karena saking lenturnya, dan terlihat beliau di awal-awalnya agak khawatir, jadi agak nggak berani nge-push begitu karena kelenturannya ini. Tapi kemudian
seiring waktu sepertinya beliau ini kemudian adaptasi ataupun menyadari bahwa oh ini kan juara jig juga gitu, makanya kemudian main dengan cepat, dengan lebih all out gitu ya. Makanya ikan yang menyambar metal jignya ini dengan cepat bisa dinaikkan, dan lagi-lagi adalah ikan cablak, tapi ukurannya kali ini wow banget. Jadi kami tidak timbang tapi besar sekali. Memang susah guys melawan pemancing senior, jadi kita salut banget lah dengan beliau ini karena semangat banget dan strike juga paling banyak dan paling besar semua. Oke, bantu Kang. Bantu. Joran. Ambil jorannya. Serunya gitu.